Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas soal-soal tryout PPG Piloting Guru Tertentu 2024, dimana pada saat ini sedang persiapan menunggu jadwal uji kinerja Piloting PPG tahap 2 dan Piloting tahap 3 sekarang sedang mengerjakan modul. Kita lanjutkan soal yang kemarin baru sampai si nomor 10 ya. Kita lanjutkan untuk nomor 11. Bu Riri, guru di SD Sukapintar, merencanakan pembelajaran dengan kunjungan ke lingkungan sekitar sekolah. Peserta didik akan diajak mengamati tanaman di halaman sekolah yang dalam kondisi layu. Melihat fenomena tersebut, strategi yang tepat untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis pada peserta didik adalah. Baik, Bapak Ibu. Di sini strategi yang paling tepat yaitu yang pertama, tentu saja kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, ini harus kita lakukan ketika kita akan merencanakan pembelajaran kunjungan ke lingkungan sekitar sekolah ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 12. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara. Peserta didik diminta untuk menceritakan kembali kisah kelinci kecil dan burung pipit dengan menggunakan kata-kata sendiri. Selama proses belajar berlangsung, guru juga ingin memotret komentar peserta didik lain ketika teman sejawatnya bercerita di depan kelas. Asesmen yang sesuai dengan kebutuhan guru tersebut adalah asesmen apa? Nah, yang untuk contoh soal nomor 12 ini kita akan memilih jawabannya lebih dari satu ya. Di sini kita akan pilih jawabannya tentu saja yang pertama, yang A ini ya Bapak Ibu, antar teman dengan lembar checklist performa bercerita. Lalu yang bagian E ini ya, kinerja dengan skala penilaian yang diisi semua peserta didik. Kita lanjut Bapak Ibu untuk soal nomor 13. Pak Riko, seorang guru kelas 4 di SD Cut Nyakdin, dalam pembelajaran yang dilakukan, Pak Riko berusaha agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Pak Riko melakukan asesmen dengan memberi tugas esai pada peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan argumentasi dan mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung argumen yang dimilikinya. Bentuk asesmen yang dilakukan Pak Riko dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran adalah jelas ya Bapak Ibu, yaitu untuk tujuan pembelajaran formatif. Jawabannya yang A. Kita lanjut untuk soal nomor 14. Setelah membelajarkan peserta didik, guru ingin mengetahui apakah materi yang dipelajari selama 2 jam pelajaran 2 kali 35 menit itu sudah dipahami atau belum. Cara yang paling objektif mengetahui pemahaman peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung yakni dengan diberikan titik-titik. Nah, di sini jawabannya adalah tes tulis menjawab yang E, soal uraian terbuka. Nah, ini adalah jenis asesmen yang paling tepat untuk mengetahui pemahaman peserta didik. Kita lanjutkan untuk soal nomor 15. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara dengan tujuan peserta didik dapat membaca suku kata yang diawali dengan huruf B. Setelah pembelajaran selesai, sebagian besar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, umpan balik yang tepat dari guru ke peserta didik adalah. Nah, kali ini untuk soal nomor 15 kita juga akan memberikan jawaban yang lebih dari satu jawaban. Jawabannya di sini yaitu
jelas di sini memotivasi peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya. Lalu kita juga akan menambahkan alternatif strategi berbicara yang baik dan benar. Dan Bapak Ibu, kita juga harus memberikan apresiasi atau pujian terhadap pencapaian tersebut. Ini yang paling penting yang harus seorang guru lakukan ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk soal nomor 16. Apabila tujuan pembelajaran untuk melatih keterampilan menyajikan laporan dengan presentasi tentang makna kebinekaan dalam masyarakat, maka instrumen penilaian yang tepat adalah, nah, jawabannya di sini ya Bapak Ibu adalah yang C kita pilih. Membuat rubrik penilaian presentasi. Kita lanjut soal nomor 17. Bu Ani, guru bahasa Indonesia SD kelas 3, ingin mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Rancangan asesmen yang tepat adalah, nah, untuk soal nomor 17 ini Bapak Ibu, jangan sampai salah pilih. Jawabannya adalah yang bagian B ini, jawaban yang paling tepat ya Bapak Ibu. Tes kinerja yang meminta peserta didik untuk menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca. Kita lanjut untuk soal nomor 18. Pada fase A, seorang guru sedang mengajarkan keterampilan membaca dasar. Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu memaknai kosakata baru dari tayangan yang diperiksa dengan bantuan ilustrasi. Ya Bapak Ibu ya. Fokus pembelajaran pada hari itu adalah mengenal kata yang berawalan H. Pada awal pembelajaran, guru memutarkan video lagu anak-anak yang memuat kata hati-hati. Setelah itu, peserta didik belajar mengeja kata hati-hati dan dilanjutkan dengan melafalkan bunyi huruf H dengan benar. Selesai berlatih melafalkan, guru menampilkan gambar binatang yang berawalan H. Peserta didik secara bergantian menyebutkan nama binatang yang sesuai dengan gambar yang ditunjuk. Peserta didik kemudian mendapat penugasan mencatat benda di sekitar berawalan H. Berdasarkan ilustrasi tersebut, mengapa alur pengetahuan yang didesain guru tersebut sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar? Nah, jadi jawabannya yang ini kita harus hati-hati. Kadang kita sudah dengan soal yang panjang lebar membuat kita hilang fokus dan konsentrasi. Jadi untuk soal nomor 18 ini jawabannya adalah yang C ya Bapak Ibu ya. Peserta didik diminta untuk mengamati terlebih dahulu sebelum mempraktekkannya. Ya, jadi kita minta kepada peserta didik untuk melihat kita dulu, mengamati terlebih dulu ya, baru dipraktekkan. Jangan sampai peserta didik tidak fokus ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 19. Bu Intan, guru kelas 3 di SD Sukamakmur, menjelaskan materi tentang Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan nilai-nilai dalam sila Pancasila merupakan pedoman berbangsa dan bernegara. Bagi rakyat Indonesia, dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Tujuan pembelajaran untuk ranah sikap yang relevan dengan materi tersebut adalah, nah, untuk soal nomor 19 ini, maka jawabannya adalah yang C. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk untuk soal terakhir di sesi kedua pembahasan soal-soal PPG piloting. Untuk soal terakhir nomor 20, elemen fase B yakni mendeskripsikan keragaman budaya dan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran yang relevan dengan isi elemen tersebut adalah, nah, jawabannya adalah yang A ya Bapak Ibu.
Peserta didik mampu menguraikan macam-macam seni tradisional. Baik Bapak Ibu, demikian dulu untuk pembahasan soal-soal tryout PPG guru tertentu piloting 1 2 3. Untuk mengingat durasi, jika terlalu panjang maka kita akan tidak konsentrasi ya. Jadi sengaja video ini dibuat untuk membahas 10 soal berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.